Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren di Tuban, yang dikenal dengan nama pesantren Nurul Huda, ada sebuah fenomena yang cukup menarik perhatian. Fenomena ini bukan tentang keberhasilan santri-santri yang sering menjadi juara dalam lomba tahfidz, bukan juga tentang acara hataman yang selalu ramai dan penuh berkah. Tapi, fenomena ini adalah kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas, bahkan seolah menjadi budaya tak resmi di pondok tersebut. Apa itu? Ya, benar sekali. Santri-santri di pesantren Nurul Huda memiliki kebiasaan yang sangat unik, yang kalau dilihat dari luar bisa jadi terasa agak aneh, konyol, dan mungkin sedikit membingungkan. Kebiasaan ini adalah tidur di kelas. Jadi begini, setiap kali jam pelajaran dimulai, tidak peduli apakah itu pelajaran agama, bahasa Arab, atau bahkan pelajaran umum seperti matematika dan IPA, seolah ada semacam undang-undang tak tertulis yang mengatur bahwa para santri boleh tidur dengan lelap dan nyaman di kelas mereka. Tentu saja, tidur mereka ini tidak hanya 1 atau 2 santri, tetapi hampir seluruhnya. Di kelas 1, kelas yang katanya untuk santri-santri yang paling cerdas dan rajin, ada satu santri yang paling terkenal dengan kebiasaannya tidur di kelas. Namanya adalah Budi, seorang santri asal daerah Tegal. Budi ini terkenal sebagai Sultan Tidur, karena dia adalah orang yang paling piawai dalam tidur sembari mendengarkan pelajaran. Bahkan, saking jagonya, Budi bisa tidur dengan mata tertutup rapat, tetapi telinganya tetap bisa menangkap setiap kata yang diucapkan oleh guru. Saat diberi pertanyaan, Budi bisa langsung jawab dengan tepat, membuat teman-temannya yang masih setengah sadar kebingungan. Suatu ketika, di tengah pelajaran tafsir yang dipimpin oleh Ustadz yang sangat serius, Ustadz Hasan, Budi terlihat dengan nyaman terbaring di bangkunya, kepala bersandar di meja, dan nafasnya teratur, seolah sedang menikmati tidur yang nyenyak. Ustadz Hasan yang sedang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh semangat, tiba-tiba bertanya, "Budi, coba jawab pertanyaan saya ini, apa arti ayat ini?" Semua mata tertuju pada Budi yang sedang tertidur. Ustadz Hasan sedikit bingung, tapi tetap melanjutkan, "Budi, ayo jawab." Tiba-tiba, dengan suara serak yang terdengar seperti suara orang baru bangun tidur, Budi membuka matanya sedikit dan langsung menjawab dengan lancar, "Ayat itu artinya, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang, Ustadz." Semua santri di kelas pun terkejut, ada yang sampai hampir terjatuh dari kursinya. Ustadz Hasan, yang awalnya mengira Budi hanya akan bergumam atau bahkan tidak menjawab sama sekali, langsung ternganga. "Budi, kamu tidurkan tadi?" Budi pun dengan santainya menjawab, "Tidur sih, Ustadz. Tapi saya dengar kok, Ustadz ngomong apa?" "Saya bisa jawab karena saya pakai earphone batin." Teman-teman sekelas pun tertawa terbahak-bahak. Mereka sudah terbiasa dengan kelakuan Budi yang satu ini, meski kadang merasa kagum sekaligus bingung. Tidak jarang mereka bertanya-tanya, apakah Budi sebenarnya bisa tidur sambil mendengarkan suara otaknya sendiri yang memproses pelajaran, atau benar-benar memiliki kekuatan super yang tidak dimiliki oleh santri lainnya. Namun, tidak hanya Budi yang dikenal dengan kebiasaan tidur di kelas. Ada juga Asep, santri asal Madura, yang punya cara tidur yang sangat unik. Asep ini bisa tidur sambil duduk tegak. Betul, sambil duduk tegak seperti patung, dengan kepala sedikit miring ke kiri atau kanan, dan tangan terlipat di depan dada. Tak ada yang tahu bagaimana dia bisa tidur dalam posisi seperti itu. Setiap kali teman-temannya bertanya, Asep selalu menjawab dengan santai, "Itu karena saya latihan duduk santai selama bertahun-tahun, jadi tubuh saya sudah terbiasa." Suatu hari, dalam pelajaran matematika yang dipimpin oleh Ustadz Fauzan, Asep sekali lagi menunjukkan kebolehannya dalam tidur duduk.
Dengan santainya dia duduk di bangkunya, mata terpejam rapat, dan tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Ustadz Fauzan, yang pada saat itu sedang menjelaskan tentang persamaan kuadrat, melihat Asep dan langsung merasa penasaran. "Yuk, Asep, coba jawab soal ini," kata Ustadz Fauzan sambil menunjuk papan tulis. Asep yang tidak bergerak sedikit pun, tetap duduk dengan tegak. Seketika seluruh kelas hening, dan seolah semua menunggu bagaimana kelanjutan kejadian aneh ini. Tiba-tiba, dengan suara yang sangat pelan dan hampir tidak terdengar, Asep menjawab dengan sangat yakin, "X2 dan X3. Semua yang ada di kelas langsung ternganga. Ustadz Fauzan yang biasanya sangat serius langsung terdiam, dan kemudian berkata, "Aduh, Asep, kamu ini bagaimana bisa kamu tidur tapi tetap bisa jawab soal? Apa rahasianya?" Asep membuka matanya sebentar, lalu dengan senyuman lebar, dia hanya menjawab, "Rahasia saya itu cuma satu, Ustadz. Punya niat yang kuat dan otak yang juga kuat untuk tidur." Pada akhirnya, seluruh kelas pun tertawa terbahak-bahak, dan Ustadz Fauzan hanya bisa geleng-geleng kepala. Ini adalah salah satu keunikan yang tidak bisa ditemukan di pesantren manapun, bahkan mungkin di dunia ini. Santri-santri Tuban, meskipun sering tidur di kelas, ternyata memiliki kemampuan luar biasa untuk tetap belajar dan menjawab soal-soal sulit meskipun dalam kondisi setengah tidur. Budi, Asep, dan santri-santri lainnya di kelas pun semakin menikmati hidup mereka di pondok pesantren itu. Meski tidur di kelas menjadi kebiasaan yang cukup aneh, mereka tahu bahwa meskipun tidur, ilmu tetap masuk. Namun, tentu saja, tak semua santri bisa tidur seenaknya. Ada juga yang harus benar-benar fokus, apalagi jika yang mengajar adalah Ustadz Ridwan, seorang ustadz yang dikenal sangat serius dan tegas. Ustadz Ridwan memiliki cara tersendiri untuk menghadapi para santri yang suka tidur di kelas. Suatu hari, saat beliau sedang mengajar tentang fiqh, beliau sengaja membuat suasana kelas sedikit lebih tegang dengan berpura-pura tidak tahu bahwa santri-santri sedang mengantuk. "Baik, kita mulai pelajaran fiqh hari ini," kata Ustadz Ridwan dengan tegas. "Saya akan memberikan ujian mendadak. Bagi yang tidur, saya beri hukuman." Santri-santri yang sudah mulai mengantuk pun langsung terkejut. Mereka langsung tegak duduk dan berusaha keras untuk tidak terlelap. Namun, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, tidur tetaplah datang begitu saja, apalagi setelah Ustadz Ridwan mulai menjelaskan dengan suara yang pelan dan monoton. Tiba-tiba, Ustadz Ridwan melihat Budi yang lagi-lagi tidur dengan santainya. Dengan senyum misterius, Ustadz Ridwan langsung mendekati Budi dan berbisik pelan, "Budi, bangun. Kamu harus jawab soal ujian." Budi membuka matanya sedikit dan dengan santai menjawab, "Ujian apa, Ustadz? Kan saya lagi ujian tidur." Mendengar jawaban itu, Ustadz Ridwan pun tertawa kecil. "Baiklah, Budi. Kalau kamu begitu hebat, berarti kamu sudah lulus ujian tidur. Tapi ujian fiqh tetap harus dikerjakan." Dan begitu saja, santri-santri Tuban yang terkenal suka tidur di kelas tetap melanjutkan kebiasaan unik mereka, meski dengan sedikit keberanian untuk menghadapinya dengan penuh canda tawa. Begitulah kehidupan di pesantren Nurul Huda, penuh dengan kebiasaan konyol dan tawa yang tak pernah lekang oleh waktu. Hari-hari di pesantren Nurul Huda memang selalu penuh dengan keanehan yang kadang sulit dijelaskan. Para santri, meskipun sering tidur di kelas, tak pernah kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan mereka di pondok. Mereka tahu bahwa, meskipun tidur adalah bagian dari rutinitas mereka, ilmu tetaplah hal yang utama. Namun, ada satu hal lagi yang tidak kalah menarik di antara semua kebiasaan aneh itu, perang bantal antar santri.
Santri-santri di pesantren Nurul Huda tak hanya jago tidur di kelas, tapi juga sangat kreatif dalam hal bermain perang bantal. Ini adalah tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun, meskipun kadang-kadang membuat penghuni pondok terbangun tengah malam karena suara bantal yang saling beradu. Namun, tak ada yang protes, karena perang bantal ini selalu berakhir dengan gelak tawa dan persahabatan yang semakin erat. Suatu malam, saat hampir seluruh pondok sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kamar santri. Itu adalah suara perang bantal yang sudah dimulai. Perang ini bukan perang biasa. Ini adalah perang bantal yang terorganisir dengan sangat rapih. Setiap santri sudah menyiapkan taktik dan strategi masing-masing. Bantal-bantal yang digunakan pun bukan sembarang bantal. Ada yang menggunakan bantal guling, ada yang memakai bantal busa, dan tak jarang pula yang mengikat bantal dengan kain sarung supaya lebih keras saat dilemparkan. Budi, si Sultan Tidur, adalah salah satu pemain utama dalam perang bantal ini. Tidak ada yang berani melawannya, karena selain dia ahli dalam tidur, dia juga sangat mahir dalam perang bantal. Namun, Budi bukanlah orang yang menggunakan kekuatan fisik. Dia lebih memilih untuk menggunakan strategi dan tipu daya. Pada suatu malam yang penuh dengan tawa, Budi bersama teman-temannya merencanakan perang bantal besar-besaran. Mereka mempersiapkan diri dengan sangat serius. Budi mengumpulkan santri-santri yang ingin ikut serta dalam perang ini di sudut pondok. Mereka berkumpul dengan wajah serius, meskipun semua tahu bahwa perang bantal ini bukan untuk dipermalukan. Baiklah, teman-teman, kata Budi dengan suara serius namun penuh dengan senyum licik, strategi kita malam ini adalah serang dengan cepat dan bersembunyi di tempat yang aman. Ingat, jangan terlalu banyak bicara, dan kalau bisa, tidur dulu sebelum perang dimulai. Jadi musuh tidak akan tahu kita yang menyerang. Semua santri mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa Budi memiliki kemampuan untuk tidur di tengah perang sekalipun. Begitu perang dimulai, mereka semua akan segera meluncurkan serangan secara bersamaan. Bahkan Asep, sang ahli tidur duduk, sudah mempersiapkan diri untuk tetap duduk dengan tegak saat perang bantal dimulai, agar jika ada musuh yang mendekat, dia bisa langsung menebar serangan. Malam itu pun tiba. Pesantren yang biasanya tenang menjadi kacau balau. Bantal-bantal berterbangan di udara, suara teriakan perang terdengar dari setiap sudut pondok, dan para santri berlarian dengan wajah yang penuh semangat. Ustadz Ridwan, yang sudah tahu akan perang bantal ini, hanya bisa geleng-geleng kepala sambil mencoba melanjutkan sholat malamnya. Tentu saja, tidak ada yang bisa menghentikan perang bantal ini, meskipun kadang-kadang berakhir dengan orang-orang yang tertidur kelelahan setelah berperang. Budi, yang sudah meluncurkan beberapa bantal ke arah lawan, tiba-tiba berhenti. Dia mendengar suara Asep, yang dengan santainya berkata, "Saya udah selesai, Budi. Udah menang." Budi langsung menoleh. "Asep, kamu tidur lagi, kan?" "Enggak, Budi. Saya hanya duduk doang, tapi bantalnya saya lemparkan. Mereka enggak tahu saya siapa." Tentu saja, Asep yang selalu duduk tegak itu tidak pernah terlibat langsung dalam perang bantal. Namun, kehadirannya dalam setiap perang selalu memberikan warna tersendiri. Entah kenapa, meskipun dia tidak banyak bergerak, kehadirannya cukup mengintimidasi lawan. Santri-santri lain seringkali takut jika mereka datang menghampiri Asep dan tanpa sengaja malah tersentuh sedikit oleh bantalnya. Pada malam itu, Asep menjadi pusat perhatian karena dia tidak hanya duduk tegak, tetapi juga sesekali melemparkan bantal tanpa melihat lawannya. Bantal-bantal itu meluncur begitu cepat dan tajam, seperti peluru, dan beberapa santri pun terjatuh dengan suara keras. Setelah beberapa menit perang, Asep akhirnya berdiri dengan senyum kemenangan.
Saya menang lagi, kan? Katanya dengan sombong. Semua santri tertawa terbahak-bahak. Budi, yang sebelumnya merasa dirinya paling jago, sekarang harus mengakui bahwa Asep telah mengalahkannya. Meski begitu, perang bantal itu berakhir dengan penuh keceriaan. Tidak ada yang merasa dendam atau marah. Semua santri saling menghibur dan kemudian kembali tidur di tempat tidur masing-masing. Namun, tidur mereka kali ini berbeda. Ada rasa puas dan lelah setelah perang bantal yang luar biasa. Beberapa santri yang biasanya tidur dengan cara biasa, kali ini tidur dengan senyum lebar, seolah-olah kemenangan dalam perang bantal itu memberi mereka energi baru. Keesokan paginya, setelah sholat subuh, santri-santri mulai bangun dengan kepala sedikit pusing karena kurang tidur. Namun, mereka tetap semangat untuk melanjutkan pelajaran. Bahkan Asep, yang dikenal dengan kemampuannya tidur duduk, tampak sedikit mengantuk, meskipun dia tetap duduk tegak dengan wajah serius saat pelajaran dimulai. Di kelas, seperti biasa, banyak santri yang mulai menguap. Budi yang duduk di depan dengan mata setengah tertutup, mencoba untuk tetap mendengarkan penjelasan Ustadz Hasan tentang FIF. Ustadz Hasan, yang sudah cukup mengerti kebiasaan para santri, tidak terlalu terkejut melihat beberapa santri tertidur dengan lelap. "Tadi malam perang bantal ya?" tanya Ustadz Hasan sambil tersenyum, melihat wajah-wajah yang mengantuk. "Betul, Ustadz," jawab Budi dengan setengah sadar. "Kami semua menang, tapi saya rasa Asep yang juara." Ustadz Hasan hanya menggelengkan kepala sambil tertawa. "Baguslah kalau kalian bisa tidur, tapi ingat, belajar juga jangan sampai tidur." Semua santri pun tertawa, dan suasana kelas kembali ceria meskipun banyak dari mereka yang kembali terlelap sedikit-sedikit. Mereka sadar, meski tidur adalah kebiasaan aneh mereka, belajar tetaplah yang utama. Begitulah kehidupan di pesantren Nurul Huda, selalu penuh dengan tawa, perang bantal, dan tidur yang tak pernah habis.